Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siandi Stiana, Siti Mulisa, dan Yudita Wulan. Di sini kami akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama, pajak bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pendalaman, termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk ke dalam bangunan adalah jalan lingkungan dalam suatu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, dan lain-lain sebagainya. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Surat pemberitahuan objek pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat pemberitahuan pajak terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Wajib Pajak menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi. 1. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan. 2. Objek pajak sektor perkebunan. 3. Objek pajak sektor kehutanan. 4. Objek pajak sektor pertambangan minyak, gas, dan bumi. 5. Objek pajak sektor pertambangan, energi panas dan minyak bumi. 6. Objek pajak sektor pertambangan, non-migas selain pertambangan energi panas dan bumi, dan galian C. 7. Objek pajak sektor pertambangan non-migas, galian C. 8. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama. 9. Objek pajak usaha bidang perikanan laut. 10. Objek pajak usaha bidang perikanan darat. Dan 11. Objek pajak yang bersifat khusus. Yang selanjutnya, objek pajak yang termasuk ke dalam objek pajak yaitu bumi dan bangunan. Bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, diperhatikan faktor-faktor yaitu letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, pengecualian objek pajak. Yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Antara lain, bidang ibadah, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang kebudayaan nasional. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Dan yang keempat, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dan besarnya nilai objek tidak kena pajak atau NJOP-TKP ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota dengan besar setinggi-tingginya 12 juta rupiah untuk setiap wajib pajak.
Yang selanjutnya yaitu subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Yang selanjutnya tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan oleh objek pajak adalah sebesar 0,5% atau 5/10%. Yang selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur atau wali kota atau pemerintah daerah setempat. Yang selanjutnya, dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Dalam menetapkan nilai jual, harus memperhatikan nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Khususnya bagi pemerintah daerah, telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu yang pertama sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan objek pajak lainnya yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari 1 miliar rupiah. Yang kedua, sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak pertambangan dan objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar rupiah. Lalu kemudian surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, dan surat ketetapan pajak atau SKP. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dalam mengisi SPOP. SPOP disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Kemudian Dirjen Pajak akan menerbitkan berdasarkan SPOP yang diterimanya. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak apabila SPOP tidak disampaikan dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya, ternyata jumlah pajak yang terutang seharusnya lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Lalu, jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Selanjutnya, tata cara pembayaran dan penagihan. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar, ditagih dengan surat tagihan yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak. Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak atau STP merupakan dasar penagihan pajak. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Selanjutnya, ketentuan bagi pejabat. Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak adalah camat, notaris, dan pejabat pembuat akta tanah. Lalu pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak adalah kepala kelurahan atau kepala desa, pejabat dinas, pejabat agrarian, pejabat balai harta peninggalan, dan pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban pejabat adalah wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutase dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak. Apabila pejabat tidak melakukan kewajibannya, maka sanksinya yaitu pidana atau kurungan 1 tahun atau denda 2 juta rupiah. Saya akan menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pengertian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Kemudian hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengolahan,
beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Dasar hukum BPHTB. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-undang ini menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Stadtblad 1924 Nomor 291. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek pajak. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak tersebut meliputi 1. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembelian dalam lelang, pelaksanaan putus hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. 1. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dari luar pelepasan hak yang tidak termasuk objek pajak, yaitu 1. Perwakilan diplomatik dan negara, 2. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, 3. Orang pribadi atau badan karena konversi hak, karena wakaf atau karena digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek pajak dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP dan tarif pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu 1. Harga transaksi dalam jual beli, 2. Nilai pasar objek pajak, 3. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang, 4. Nilai jual objek pajak bumi dan bangunan atau NJOP PBB. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP ditetapkan secara regional paling rendah yaitu 60 juta dan 300 juta. Besar NPOP-TKP ditetapkan dengan peraturan daerah. Lalu tarif pajak, besarnya tarif pajak ditetapkan paling tinggi 5%. Ketentuan bagi pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala kantor bidang pertanahan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai PBB dan BPHTB. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.